Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu hikmah yang disampaikan oleh ulama dalam menegaskan kepada kita ada obat perkara dalam hati memiliki 5 ciri. Dawa'u qalbika khamsun 'inda kiswatihi fadum 'alaiha tafus bil khairi wadh-dhufari khalaqu batni wal qur'anu tadabburu kadza tadarru'u fis sa'ati sahari wa kadza qiyamuka junhal laili wadh-dhufari wa an tujalisa ahlal khairi wal khiyari. Bahwa di dalam hikmah ini terdapat obat hati yang memiliki 5 ciri dan 5 obat. Yang pertama adalah khalaqu batni, yaitu mengosongkan perutnya. Dan yang kedua, tadabbur Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga adalah tadarru'u bisa'ati as-sahar, yaitu mereka yang bertadabbur atau bertafakkur 1 jam ketika di dalam waktu sahurnya. Yang keempat adalah mereka yang istiqomah bangun malam untuk sholat tahajud. Dan yang kelima adalah mereka yang selalu dawam untuk bersama-sama duduk dalam majlis ahlul ilmi. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam konteks hikmah ini mari kita sama-sama pelajari poin demi poin agar kita memaknai apa yang ingin disampaikan oleh para ulama kita yang terdahulu. Yang pertama adalah khalaqu batni, yaitu mengosongkan perutnya. Banyak di antara kita pada zaman kali ini, banyak sekali kita temukan mereka yang mungkin banyak sekali gemar makan makanan yang berlebihan. Banyak sekali mereka makan apapun yang mereka dapati dan apapun yang mereka jumpai. Para ulama terdahulu membatasi kepada kita bahwa semakin banyak kita makan, semakin banyak kita memasukkan apapun di dalam perut kita, maka akan mengakibatkan kemalasan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari khalaqu batni bukan berarti tidak makan sama sekali, akan tetapi membatasi perut kita untuk makan berlebihan. Berlandaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul musrifin, bahwa Allah tidak menyukai mereka yang berlebihan. Segala sesuatu itu boleh, segala sesuatu itu diperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Maka dalam konteks ini khalaqu batni, kita tetap memakan makanan yang kita sukai, akan tetapi kita batasi agar tidak berlebihan sehingga menimbulkan kemalasan dalam diri dan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tadabbur Al-Qur'an, bahwa mempelajari Al-Qur'an, bahwa memaknai makna setiap kata-kata di dalam Al-Qur'an, membaca tafsirnya, mengkaji tajwidnya, mengkaji ulumul Qur'annya, merupakan bentuk obat hati yang harus kita sama-sama cermati, yang harus kita sama-sama rasakan dan harus sama-sama kita pelajari. Mengapa? Karena Al-Qur'an adalah obat hati. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Semakin kita pelajari di dalam Al-Quran, maka akan semakin banyak kita tidak tahu apa makna yang tersirat dalam Al-Quran. Ini dijelaskan bahwasanya di dalam firman Allah di surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan juga kabar gembira bagi mereka yang beriman. Maka mentadaburi Al-Quran akan menambah suplemen hati kita, akan menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah tadarru'u bisa'atis sahari,
yaitu kita membiasakan 1 jam sebelum azan atau ketika di waktu sahur atau di sepertiga malam kita untuk bertafakur, untuk bertadabbur apa yang telah kita lakukan selama 1 hari full kemarin dan hari-hari yang lalu. Mengapa? Karena obat hati di poin yang ketiga ini adalah kita berintrospeksi diri. Apa kesalahan kita? Bagaimana muamalah kita terhadap sesama? Apakah sudah baik? Bagaimana muamalah kita terhadap golongan kita? Bagaimana bermasyarakat kita dan juga kita beribadah kepada Allah? Apakah sudah baik atau malah sebaliknya? Maka di waktu yang baik itu kita dituntut untuk berintrospeksi diri, berpikir sejauh mana kita telah berbuat baik kepada Allah dan juga kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat adalah mereka yang selalu mendawamkan sholat malam, yaitu tahajud. Poin yang keempat ini adalah obat hati yang paling mujarab. Mengapa? Karena sholat malam adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa mereka yang cinta kepada Allah ingin selalu jumpa kepada Allah, walaupun rasa kantuk, walaupun rasa malas ketika malam hari itu menyelimuti kita. Mengapa? Karena kita melawan hawa nafsu kita demi menjumpai sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah wa antujalisa ahlal khairi, yaitu selalu dawam untuk duduk bermajlis bersama mereka para alim ulama. Ikhwan fillah, poin yang terakhir ini adalah poin yang amat penting di antara 4 poin yang sebelumnya. Mengapa? Karena poin yang kelima ini adalah poin yang benar-benar sangat menyentuh di dalam jiwa dan juga hati kita untuk terus mengasah hati agar hati kita menjadi lebih baik lagi. Mengapa? Karena duduk bersama para alim ulama itu mampu menggambarkan kepada kita, menambah suplemen kekuatan iman dan juga hati kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para alim ulama hum warathatul anbiya, merekalah orang-orang yang mewarisi sifat dan juga keilmuan Nabi Muhammad SAW dan para anbiya lainnya. Oleh karena itu, jika kita sama-sama cermati dan juga kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari 5 poin ini, maka hati kita yang sebelumnya sakit akan sembuh. Maka sebelum apa yang kita lakukan, sebelum apa yang ingin kita rasakan, jika kita sama-sama melakukan 5 poin ini dengan tekun istiqomah, maka hati kita akan selalu sehat dan juga kuat. Insya Allah berkah, sehat, walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.